Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Vlogger Rico, melanjutkan perjalanan menuju salah satu kebun durian yang ada di Kayu Tanam. Setelah mampir di masjid untuk sholat berjamaah, kemudian berdoa memohon kesehatan, kekuatan, dan keselamatan selama perjalanan ini. Setelah itu perjalanan pun kembali saya lanjutkan. Kebun durian yang akan kita tuju semakin dekat. Sebelah kanan kita adalah stasiun kereta api Kayu Tanam. Kereta api ini berangkat ke Padang 2 kali sehari dan 2 kali balik ke Kayu Tanam. Jadi teman-teman yang ada di Padang Panjang, Bukit Tinggi, Oro Sangkar yang ingin naik kereta api ke Padang melalui Kayu Tanam bisa naik di stasiun ini. Sekarang kita sudah berada di daerah sekitaran Pasar Kayu Tanam. Sebelah kanan kita adalah Pasar Kayu Tanam dan ini penampakan di waktu malam. Bila teman-teman melintasi daerah ini dengan sepeda motor, baik siang ataupun malam, harap berhati-hati karena di sini seringkali terjadi macet. Jalanan yang sempit, lalu lintas yang ramai, dan tentu saja itu berisiko sekali bagi pengendara sepeda motor. Oh ya teman-teman, makin ke sini kita melihat semakin banyak para penjual durian di pinggir jalan. Bahkan ada dengan lapak yang besar, dengan lapang parkir untuk kendaraan bermotor terutama mobil. Tentu saja hal ini sangat bagus bagi pengguna jalan yang lainnya karena mobil tidak parkir memakan badan jalan. Karena jalannya sempit, ditambah lagi ada mobil yang parkir di pinggir jalan memakan badan jalan, itu menambah penyempitan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di area INS Kayu Tanam. Sedikit tentang INS Kayu Tanam. INS merupakan singkatan dari Indonesia Nederlandse School dan ini didirikan oleh Engku Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober tahun 1926. Dalam sejarah panjangnya, INS ini telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa, khususnya di daerah Sumatera Barat. Sebelah kiri kita ini adalah area INS Kayu Tanam. Di sini sekarang juga ada rest area yang dinamai dengan rest area Ukiek Banun. Teman-teman, Engku Muhammad Syafi'i sendiri pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan dia adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketiga dalam sejarah Republik Indonesia di masa pemerintahan Kabinet Syahrir. Teman-teman, di sini saya menepi karena sebentar lagi akan belok ke kiri. Jadi saya agak lupa simpangnya di mana gitu. Nah, di sini kita belok ke kiri. Ini namanya Simpang Palabihan. Dan dari sini perjalanan terus dilanjutkan. Dan karena saya belum pernah ke kebun durian tersebut, saya harus menghubungi teman yang sudah ada di sana. Dengan petunjuk teman melalui telepon, saya terus berkendara di tengah gelapnya malam. Serem nggak? Setelah menempuh jalan yang saya rasa cukup jauh,
Akhirnya kembali saya menghubungi teman tersebut. Baru saja sepeda motor dengan gerendong melewati saya. Orang ini adalah pengumpul durian dari kebun, dari petani. Kemudian dia bawa ke penjual yang ada di pinggir jalan. Dari sini kita bisa melihat sekaligus merasakan bagaimana proses berjalannya durian dari kebun sampai ke pinggir jalan. Nah, ini teman yang menjemput sudah datang. Di sini saya mengikuti dari belakang, melintasi jalan yang bertanah dan berkerikil. Melihat kondisi seperti ini, kita bisa membayangkan betapa beratnya perjuangan seorang pedagang durian yang bisa membawa durian dari kebun hingga ke para penjual yang ada di pinggir jalan dan kemudian dibeli oleh para penikmat durian. Inilah yang dikatakan sebuah proses. Jadi teman-teman, kalau beli durian di pinggir jalan, nawarnya jangan pelit-pelit. Tadi kita belok ke kanan, sekarang kita memasuki jalan tikus. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini sudah dicor beton. Sebelah kanan kita ini salah satu pondok durian warga, dan di dalam pondok itu dia tidur istirahat sambil menunggu durian jatuh. Perjalanan kita masih berlanjut. Akhirnya sampai di pondok durian yang akan kita tuju. Pondoknya masih mendingan daripada pondok yang tadi. Di sini sudah hadir pecandu durian dan sekaligus peserta wisata bermalam di kebun durian sambil menunggu durian jatuh. Oh ya teman-teman, beginilah suasana di depan pondok durian sambil menunggu durian jatuh. Sahdu, bermalam bersama di pondok durian, kita bisa saling bercengkrama, saling berbagi cerita, dapat merajut menjalin silaturahmi, sementara malam yang dingin seketika menjadi hangat dengan adanya tawa dan canda. Ini momen ketika Om Ajo pergi keluar membeli makan malam bersama Azam. Di sini keakraban bisa terjadi. Keakraban bukan hanya terjadi di meja makan. Di sini kesahduhan sangat lebih terasa karena kita menyatu dengan alam. Di sini kita bisa mendengarkan suara alam, suara kodok, mendengarkan suara jangkrik, mendengarkan suara gemericik air. Merupakan suatu momen yang sangat berkesan. Baru saja terdengar suara durian jatuh dan Habibie segera masuk ke kebun untuk mencari durian yang barusan jatuh. Teman-teman, momen-momen seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh para penghuni kebun durian di waktu malam. Tak berselang lama kemudian, Habibie pun datang dengan sebuah durian di tangannya. Inilah saat-saat di mana malam terasa singkat, karena kita saling bercerita, berbagi, bercengkrama, dan waktu pun berlalu begitu cepat.
teman-teman, inilah yang ditunggu-tunggu bila kita menjaga durian di kebun bersama-sama. Saat-saat membelah durian dan berebut ingin mencicipinya. Tapi sayang videonya kurang lengkap. Berhubung karena malam ini adalah malam pergantian tahun dari 2024 ke 2025, dan ternyata di kampung ini juga ada yang menyalakan kembang api sebagai hiburan mereka. Subuh pukul 4 tanggal 1 Januari 2025. Sudah banyak durian yang terkumpul, dan ini adalah Dafa. Dia yang menggantikan kami sewaktu kami tidur. Dafa kerabat pemilik kebun durian. Mungkin dia setiap malam di sini. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah pemandangan di belakang pondok durian pagi ini. Sawah yang menghijau, dan dari kejauhan terlihat Gunung Tandike, dan suasananya begitu adem, udara sejuk. Di sini betul-betul terasa menyenangkan. Mari kita nikmati sesaat suasana ini. Inilah pohon-pohon durian yang dijaga bermalam. Infonya terdapat sekitar 6 pokok durian di sini, dan semuanya sudah besar-besar. Kebun durian ini berseberangan dengan pondok. Pagi sudah meninggi, durian-durian yang terkumpul semalaman disortir untuk kemudian dimasukkan ke dalam gerendong. Selama berada di kebun ini, kita bisa makan durian sepuasnya. Namun harap hati-hati, jangan sampai terjadi mabuk durian. Durian-durian yang dinaikkan ke gerendong ini untuk kemudian diantarkan kepada pedagang-pedagang durian yang ada di pinggir jalan. Di kebun ini durian dihargai 11.000 per buah. Namun kalau sudah sampai di pinggir jalan harganya bisa berlipat. Mungkin sekilas ini terdengar tidak wajar, tapi sebenarnya ini masuk akal, karena dari petani ke pengepul, pengepul ke penjual eceran, dan penjual eceran dia memberikan jaminan kepada pembeli. Bagi setiap durian yang rusak, yang tidak enak, itu akan diganti oleh penjual atau pengecer. Malam ini sepertinya kami mendapatkan durian yang cukup banyak, dan gerendong ini hampir penuh diisi dengan buah durian yang didapatkan malam tadi.
Walaupun durian-durian yang dimasukkan ke dalam gerendong ini sudah ada sortir, namun ketika dibelah ada aja yang rusak, kebanyakan berulat, dan itu tidak layak dimakan. Setelah selesai mengisi gerendong, durian pun diberangkatkan. Dan rombongan pun meninggalkan kebun durian. Ini adalah pick up salah satu pengepul yang sudah menunggu semalaman, dan dia akan berangkat ke Duri. Durian di sini selain dijual di pinggir jalan, juga ada yang dibawa ke Provinsi Riau. Jorong Hulu, inilah kampung penghasil durian yang telah kita kunjungi, dan kita bermalam di kebunnya. Inilah teman-teman suasana di kampung penghasil durian yang baru saja kita kunjungi. Tak lama kemudian kami pun keluar dari kampung ini dan menuju jalan utama untuk mencari sarapan dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Sekarang kami sudah berada di tempat sarapan, dan pemandangan di bawahnya terdapat kolam ikan di mana kami akan memancing ikan di sini. Inilah selayang pandang dari warung tempat kami sarapan. Sesudah sarapan ketupat gulai, kami pun memesan teh telur sebagai penambah stamina. Setelah sarapan, kami pun langsung memancing ikan, dan Mr. Dodo mencoba untuk casting. Sekarang Azam pun mencoba untuk casting. Mr. Dodo mencoba lagi. Strike. Ya, kali ini Mr. Dodo strike, walau ikannya terlihat kecil. Sekarang Azam mencoba casting lagi. Strike. Ternyata Azam strike. Mr. Dodo mencoba untuk kembali casting. Strike. Ya, strike. Mr. Dodo strike. Besar sepertinya. Oh ya teman-teman, kolam ini berada di pinggir kali, jadi kolam ini mendapat air langsung dari air kali. Saat ini Mr. Dodo kembali untuk casting. Strike, ya, kembali strike. Lagi-lagi Mr. Dodo strike. Di sini terdapat 4 kolam ya teman-teman. Azam kembali mencoba casting dan strike. Ya, kali ini Azam beruntung lagi strike. Nah teman-teman, inilah kali yang berada di dekat kolam. Di kali ini banyak ikan, tapi tidak boleh dipancing ataupun ditangkap, karena di sini berlaku ikan larangan. Jadi kalau kita mau memancing, hanya bisa di kolam yang seperti ini. Bagi teman-teman yang hobi memancing, kalau mau memancing ke daerah Pariaman harap berhati-hati. Kebanyakan sungai di Pariaman berlaku ikan larangan.
Sekarang Habibie mencoba casting. Apakah Habibie akan strike? Gagal. Azam memasangkan umpan dan kembali Habibie mencoba untuk casting, sementara Dava mengamati. Gagal lagi. Kembali Azam mencoba untuk casting. Strike. Ya, strike. Kembali strike. Habibie kembali mencoba casting. Gagal lagi. Giliran Dava mencoba casting. Dava juga gagal. Dava mencoba lagi. Tapi kembali gagal. Mr. Dodo mencoba lagi untuk casting. Tapi dia kali ini gagal. Ini bukanlah tentang seberapa besar yang kita dapat atau seberapa banyak yang kita peroleh, tapi ini tentang suatu proses. Membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesabaran, dan ketelitian. Seberapa cepat kita mengambil keputusan